Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadila, NIM 2302395 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan melakukan tutorial 40 perintah dasar Linux. Jadi langsung saja. Untuk yang perintah pertama yaitu sudo. Sudo sendiri adalah perintah yang digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan izin akses. Kita ketikkan sudo su, lalu kita klik enter. Setelah kita ketikkan sudo dan kita klik enter, maka akan muncul pemberitahuan untuk memasukkan password kita. Langsung saja kita masukkan passwordnya, lalu kita klik enter. Nah, setelah kita masukkan password, maka kita akan otomatis mendapatkan izin, yaitu ditandai dengan ada pemberitahuan yaitu dengan tulisan root, yaitu Daniel laptop home/Daniel. Selanjutnya kita akan melakukan perintah yang kedua yaitu pwd. Pwd sendiri adalah perintah yang digunakan untuk mengetahui di manakah kita berada, yaitu di direktori mana sih kita berada. Kita ketikkan saja pwd, kita klik enter. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa kita berada di home/Daniel. Selanjutnya kita akan melakukan perintah yang ketiga. Untuk yang perintah ketiga yaitu cd. cd adalah perintah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Langsung saja kita di sini saya akan berpindah ke direktori dokumen. Kita masukkan saja atau kita ketikkan yaitu cd dokumen, lalu kita klik enter. Nah, di sini setelah kita masukkan cd dokumen, maka otomatis akan berpindah dari home Daniel langsung masuk ke direktori dokumen. Selanjutnya perintah yang keempat yaitu ls. ls sendiri digunakan untuk melihat isi dalam direktori tersebut. Jadi saya di direktori dokumen, maka kita akan masuk ke direktori dokumennya. Dengan perintah ls kita akan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, setelah kita ketikkan ls dan kita klik enter, maka akan muncul pemberitahuan yaitu yang terdapat pada direktori dokumen yaitu absensi dan juga kelompok 8 dan juga file tugas. Selanjutnya kita ke perintah yang keempat. Jadi perintah yang keempat kita bisa melihat isi dokumen dengan perintah yang kelima yaitu cat. Kita bisa melihat isi dari file tersebut. Kita langsung saja cat. Kita masukkan file yang akan kita lihat isinya, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul isi dari file yang akan kita buka atau file yang sudah kita ketikkan di sini. Jadi karena saya membukanya absensi, maka yang muncul adalah absensi. Selanjutnya yaitu cp comment. cp comment sendiri adalah perintah untuk mengcopy file yang ada dalam direktori. Kita ketikkan saja cp, saya ingin mengopi file tugas dan ditaruh di direktori Daniel. Jadi kita masukkan saja cp tugas, lalu kita slash home Daniel, lalu slash lagi, lalu kita enter. Nah, setelah kita lakukan cp tugas, maka tugas akan otomatis tercopy di direktori Daniel. Jadi tugas yang awalnya dari dokumen akan di copy menuju direktori sebelumnya yaitu direktori Daniel. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perintah yang ketujuh yaitu mv. mv ini tugasnya adalah untuk memindahkan file dari satu direktori ke direktori yang lain. Kita coba saja mv tugas. Nah, kan tugas berada di
file dokumen sebelumnya, maaf, direktori dokumen, kita ubah dari direktori dokumen ke unduhan. Jadi kita slash home slash Daniel slash unduhan slash lagi, kita klik enter. Nah, otomatis file tugas yang awalnya berada di direktori dokumen maka akan berpindah ke direktori unduhan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya mkdir. Mkdir sendiri adalah untuk membuat direktori baru. Kita kembali dulu ke direktori yang pertama yaitu Daniel, lalu kita lakukan perintah yang ke-8 mkdir. Di sini saya ingin membuat direktori baru dengan nama semester 2. Itu kita klik enter. Nah, otomatis setelah kita masukkan perintahnya maka akan terbuat direktori baru yaitu dengan nama semester 2. Untuk selanjutnya yang ke-8. Nah, kan tadi mkdir itu untuk membuat direktori baru. Kalau untuk yang ke-9 ini adalah untuk menghapus direktori, tapi syaratnya direktori tersebut belum ada isinya atau kosong. Kita masukkan saja rmd semester 2. Kita enter. Nah, setelah kita ketikkan rmd semester 2 dan kita enter maka otomatis direktori semester 2 akan terhapus dari direktori Daniel. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya perintah yang ke-10 rm ini fungsinya adalah untuk menghapus file yang ada dalam direktori. Kita masuk dulu ke direktori dokumen, kita klik enter. Nah, setelah kita masuk, saya ingin menghapus file tugas, jadi kita langsung rm maaf, bukan tugas, saya ingin menghapus apa ya, bentar. Untuk tugas sendiri sudah dipindah ke unduhan ya tadi, jadi kita kembali lagi dulu. Oke. Nah, di sini saya ingin menghapus tugas yang berada pada direktori Daniel, jadi kita hapus dulu filenya. Dan tugas kan tadi ada 2, yang satu di direktori Daniel, yang kedua di unduhan, dan saya mau hapus yang di direktori Daniel. Nah, setelah kita enter maka otomatis file tersebut akan terhapus. Selanjutnya untuk perintah yang ke-11, ini tulisannya salah ya. Untuk perintah yang ke-11 kita akan membuat folder baru dengan perintah ini. Maaf, bukan folder, tapi file baru dengan perintah ini, yaitu dengan touch. Kita masukkan namanya, misalnya organisasi txt. Di sini saya ingin masukkan file organisasi ini ke dokumen, jadi kita slash home slash Daniel slash dokumen, slash lagi enter. Nah, otomatis file baru yaitu file organisasi akan masuk ke direktori dokumen. Yang selanjutnya perintah yang ke-12 yaitu locate. Locate ini untuk tahu di mana sih filenya itu berada. Jadi kita locate, kan tadi baru habis organisasi kita buat, jadi kita pakai ini saja, txt, klik enter. Nah, di sini kita akan ditunjukkan bahwa locate dari organisasi itu di mana, jadi fungsinya itu. Selanjutnya kita perintah yang ke-13 yaitu find. Find sendiri
fungsinya hampir sama, tapi untuk find di sini akan kita buat untuk mencari file-file yang dengan tipe txt. Jadi kita tambah dengan bintang titik txt, kita klik enter. Nah, di sini akan ditunjukkan nah ini di sini di dokumen ada file txt yaitu kelompok 8 dan juga absensi. Lalu di Daniel itu ada organisasi txt di sini. Di dalam Daniel itu ada organisasi txt, dan di unduhan ada tugas txt, dan di unduhan lagi ada di manajemen txt. Untuk selanjutnya kita grep. Untuk grep saya mau masuk ke direktori dokumen dulu agar lebih mudah. Selanjutnya kita langsung saja ketikkan grep, kita masukkan apa yang mau kita cari. Jadi grep itu untuk mencari kesamaan dalam suatu file. Misalnya ada nama yang sama, itu akan terlihat dengan perintah grep. Di sini saya itb mau cari dengan kata kunci itb, dimana saya mau nyarinya di file kelompok 8. Nah, kita klik. Nah, di kelompok 8 maka akan muncul otomatis nama-nama dengan kata kunci yang ada itb-nya. Jadi ada 4 orang dengan kata-kata itb atau dengan kata kunci itb, yaitu dari Daniel, Adit, Fatah, dan Akbar. Di sini akan terlihat dari warna merah ini kata kuncinya yaitu itb. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-15. Ini digunakan untuk melihat berapa sih ruang disk yang dipakai di sistem dari filenya itu. Misalnya kita pilih dl nah ini akan ditunjukkan presentasenya penggunaan ruang disk sistemnya. Selanjutnya kita ke yang 16, kita keluar dulu dari direktorinya, lalu kita klik. Selanjutnya kita du ini fungsinya untuk melihat berapa banyak yang digunakan direktorinya. Misalnya du, saya mau lihat du dokumen, enter. Nah, itu 12. Jadi di sini yang tertera itu sesuai dengan yang ada dalam dokumen, yaitu ruang yang digunakan di dokumen. Jadi yang digunakan itu 12. Selanjutnya kita melakukan head comment. Kita kembali lagi ya ke CD dokumen, kita klik enter. Nah, ini sudah masuk ke CD dokumen. Fungsi head ini adalah menampilkan data 10 teratas, jadi dari 1 sampai 10 yang teratas. Kita langsung saja head absensi. Nah, kita klik enter. Nah, akan ditunjukkan data teratas dari nomor 1 sampai 10, urut dari yang pertama sampai nomor 10. Yang selanjutnya yaitu tile. Untuk tile sendiri ini digunakan untuk melihat data dari yang paling bawah, jadi 10 dari bawah. Kita tile, kita masukkan saja absensi sama, klik enter. Nah, ini akan memunculkan data paling bawah 10 dari bawah, yaitu dari nomor 15 sampai nomor 6. Kalau untuk head itu akan ditampilkan nomor 1 sampai nomor 10 karena yang 10 dari atas, dan yang tile akan ditampilkan dari 10 dari bawah, dari nomor 15 sampai nomor 6. Selanjutnya yaitu div. Div ini untuk membandingkan dua file.
isinya 2 file, menunjukkan isi dari 2 file atau dibandingkan. Div, kita masukkan saja saya absensi, lalu kita masukkan lagi kelompok 8, kita klik enter. Nah, di sini kan terlihat kalau di dalam absensi itu ada 15 data, yaitu dengan nama Maulidina Safira sampai dengan Fani Utafian. Sementara untuk di file kelompok 8 itu ada Daniel sampai dengan Tifal. Jadi untuk filenya itu ditunjukkan dua-duanya atau dibandingkan juga. Untuk selanjutnya kita akan ke tutorial perintah yang ke-20. Untuk yang ke-20 sendiri ini adalah mengubah direktori ke bentuk tar. Bentuk tar ini mirip dengan bentuk zip. Jadi kita langsung saja sesuai perintahnya tar tcvf. Lalu kita masukkan nama barunya. Nama barunya apa ya? New file titik tar. Lalu kita enter home, klik slash Daniel, klik dokumen. Nah, nanti karena kita sedang di direktori dokumen, maka ini akan masuk ke direktori dokumen untuk filenya sendiri. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Jadi untuk file tar-nya nanti akan otomatis dibuat di dalam file dokumen, maaf, direktori dokumen. Untuk bentuknya sebentar, kita masuk dokumen. Nah, seperti ini file yang kita buat tadi, yaitu new file titik tar, karena saya tadi berada di direktori dokumen. Seperti itu. Kembali lagi. Kita lanjut ke tutorial nomor 21, yaitu chmod. Untuk chmod sendiri fungsinya yaitu digunakan untuk membuka izin baca, tulis, dan eksekusi direktori. Yang pertama kita lihat dulu di direktori dokumen ini seperti apa rinciannya. Nah, seperti ini. Di direktori dokumen itu menjelaskan seperti ini. Pada absensi itu terdapat RWX, R, dan R. Jadi untuk urutannya, untuk yang depan RWX ini adalah user, untuk yang R tengah ini adalah group, untuk yang ketiga ini adalah other, dan untuk R sendiri itu artinya read, yaitu baca, dan untuk W nya itu read, artinya tulis, dan yang X ini execute atau eksekusi. Dan untuk hitungannya R itu berjumlah 4, untuk W sendiri berjumlah 2, dan X berjumlah 1. Jadi jika antara user, group, dan other diizinkan untuk menulis, membaca, dan eksekusi, maka akan menjadi 777. Tapi karena kita inginnya itu untuk usernya itu bisa semua, sementara untuk grupnya bisa membaca dan menulis, dan untuk othernya itu hanya bisa membaca. Jadi kita masukkan kodenya yaitu 7, lalu untuk grup itu 6, karena R4 dan read itu 2, jadi hasilnya 6, dan untuk membaca atau read itu cuma 4. Lalu kita masukkan nama filenya, kita masukkan modnya dulu, chmod 764. Lalu kita masukkan nama filenya, kelompok, kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah sudah berhasil diganti atau belum, kita lakukan bacakan lagi dengan lsl. Nah, ini sudah berhasil ya, karena di sini yang awalnya read, reading, execute
lalu di sini cuma read saja, di sini jadinya reading. Jadi bisa membaca dan juga menulis, dan untuk R-nya tetap ya, karena kita hanya mengubah bagian grup, yaitu untuk bisa membaca dan menulis. Terus selanjutnya kita gunakan comment. Ini adalah untuk mentransfer file dari satu user ke user lain. Kita untuk usernya, kita buat usernya dulu, add user, kita kasih nama Sinom, kita klik enter. Nah, kita masukkan passwordnya, kita klik enter, kita ulangi passwordnya, kita klik enter, kita masukkan namanya Sinom, kita klik enter saja, enter. Nah, pada is the information correct itu kita ketikkan Y kalau sudah benar dan N kalau salah. Nah, itu sudah terbuat satu lagi usernya, yaitu Sinom tadi. Untuk mengeceknya kita pakai su Sinom. Nah, di sini kan tadi yang awalnya root Daniel berubah jadi Sinom Daniel, jadi itu sudah berubah ya. Untuk mengembalikannya kita exit saja, kita exit. Setelahnya kita lakukan count, lalu kita masukkan nama user yang pertama dulu, lalu kita masukkan yang kedua, lalu kita masukkan nama file yang mau kita transfer, lalu kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah filenya sudah tertransfer ke satu user yang lain, maka kita ls saja, lsl, lalu kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat yang awalnya di sini adalah 1001, maka di sini berubah menjadi Sinom. Berarti sudah berhasil ya. Untuk selanjutnya kita menggunakan comment jobs. Sebelumnya jobs ini adalah menampilkan semua proses yang berjalan, dan karena kita belum melakukan proses, maka kita melakukan proses terlebih dahulu dengan nano. Kita masukkan apa yang ingin kita lakukan proses, lalu kita tambah dengan dan, kita klik enter. Nah, setelahnya sudah berjalan ya, ini ada nomornya, nomor PID-nya yaitu 1459. Lalu kita ke komen yang ke-24. 24 ini untuk mematikan proses yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa mematikannya dengan cara kill comment. Kita kill. Karena saya milih yang kill, maka kita milih min 9. Lalu kita masukkan apa yang program apa yang ingin kita matikan atau kita hentikan, lalu kita klik. Nah, di sini sudah berjalan ya, sudah berjalan prosesnya. Kalau kita ingin melihat yang lebih jelas, kita bisa jobs. Nah, di sini sudah stop ataupun dihentikan. Jadi ini sudah berhasil untuk dihentikan prosesnya. Yang ke 25 itu ping comment. Untuk ping comment kita langsung samakan saja dengan yang di layar. Fungsi dari ping comment ini untuk mengecek status konektivitas ke server. Jadi untuk mengecek konektivitasnya ya. Lalu kita klik enter. Nah, ini sedang dicek. Untuk menghentikannya kita klik Ctrl Z. Nah, ini sudah selesai, di stop. Sudah melakukan pengecekan. Yang selanjutnya kita gunakan widget. Widget ini untuk mengunduh file dari internet dengan bantuan command widget. Jadi untuk mengunduh filenya ya, widget.
Bentar, saya mau mencari untuk perintahnya dulu. Nah, ini yang dikasih dengan teman saya. Kita samakan https via, kita cek lagi, kita samakan placeholder.com. Kita enter. Nah, ini untuk fungsinya sendiri adalah untuk mengunduh file dari internet ya. Jadi untuk kita bisa mengunduh file dari internet menggunakan command widget. Yang selanjutnya kita pakai yaitu perintah yang ke-27, uname. Ini untuk mengetahui sistem Linux apa sih yang kita pakai. Jadi kita bisa tahu dengan pakai perintah uname. Setelah itu kita ketikkan uname, kita klik enter. Nah, di sini akan ada penjelasannya kalau kita pakai sistem Linux. Sistem operasinya yaitu Linux. Selanjutnya kita menggunakan top. Top ini fungsinya menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung. Klik enter. Nah, ini proses yang sedang berlangsung ya. Jadi ini bisa kita lihat prosesnya sedang berlangsung seperti ini. Untuk menghentikannya kita Ctrl Z. Selanjutnya history comment. History ini untuk melihat atau mengecek kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kita langsung masukkan aja history, klik enter. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan history kita apa saja yang sudah kita jalankan dengan menggunakan perintah history. Selanjutnya menggunakan main. Main itu untuk menambahkan perintah tel. Kita akan diinstruksikan menggunakan ini. Nah, komen seperti ini kita sudah bisa ya. Oh maaf, kita pakai tel comment. Kita pakai mental, maaf. Nah, setelah kita mental maka akan keluar seperti ini, yaitu bagaimana ya. Oh maaf, salah, ternyata salah ini. Kemudian pakai main, bukan pakai main. Nah, di sini ya betul. Di sini akan ditampilkan instruksi manual dari perintah telnya. Untuk menghentikannya kita klik Ctrl Z. Dan selanjutnya kita beralih ke echo. Echo ini digunakan untuk memindahkan beberapa teks. Jadi untuk echo sendiri kita pakai echo, kita klik echo, kita klik hello, lalu kita masukkan filenya, nama file yang mau kita tambahkan. Kita klik enter. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa kita cek menggunakan apa ya, maaf sebentar, saya cek dulu. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya, kalau di sini sudah masuk hello Daniel di ke dalam absensi txt. Nah, selanjutnya kita ke perintah yang 32 yaitu zip. Ini untuk merubah file menjadi bentuk zip. Jadi untuk caranya kita zip, lalu kita masukkan namanya absensi, kita ganti menjadi zip ya. Jadi harus zip karena yang mau dibuat itu zip. Kita klik home, Daniel, dokumen, absensi.
kita slash. Oh maaf, salah nulisnya ya. Kita masukkan zip namanya. Kita keluarkan dulu dari dokumen cd. Nah, lalu kita klik atau ketikkan zip dokumen titik zip slash home slash Daniel slash dokumen. Lalu kita slash lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, karena file zipnya akan tersimpan di directory Daniel dan akan berbentuk zip dengan nama dokumen titik zip. Selanjutnya kita menggunakan perintah yang ke-33. Ini untuk melihat hostname atau user yang sedang kita pakai. Kita klik saja hostname, kita klik enter. Nah, di sini akan dijelaskan atau ditunjukkan bahwa yang sedang kita gunakan usernya yaitu Daniel Laptop. Selanjutnya kita gunakan user add seperti yang tadi. User add, lalu kita masukkan namanya. Kita namai Ratna. Maaf, saya kecil dulu aja. Ratna, lalu klik enter. Nah, di situ kita sudah dimasukkan user add-nya Ratna. Nah, untuk menghapusnya kita bisa memakai user del Ratna. Nah, ini untuk menghapus ya. Nah, ini kita buat dan ini ikut kita hapus. Selanjutnya kita pakai apt-get. apt-get. Kalau kita pakai yang cek. apt-get cek. Nah, ini sudah terbaca ataupun adalah untuk mengupdate atau mengecek ya. Ini untuk mengecek. Jadi untuk update-nya itu di atas, update-nya juga di atas. Jadi kita hanya mengecek untuk apt-get. Untuk nano fungsinya seperti tadi. Mungkin Anda bisa mengedit atau melevel melalui editor teks. Jadi saya mau, oh iya, kita masuk ke dokumen dulu. cd dokumen. Lalu kita klik enter. Nah, setelah masuk ke dokumen kan tadi ada file absensi. Jadi yang mau saya edit itu yang file absensi saja. Lalu kita bahkan dan oh maaf, nanonya salah ya, kita malah menjalankan perintah yang tadi. Jadi kita pakai nano absensi, klik enter. Nah, di sini yang baru benar ya teman-teman. Jadi tidak usah pakai dan. Kalau dan tadi untuk menjalankan perintah di latar belakang. Di nano absensi kita edit saja. Kita masukkan nama lagi. Kita masukkan Ahmad Muzaki. Nah, di Ahmad Muzaki kita bisa menambahkan, kita Ctrl X dan kita klik Y untuk menambahkan. Kita enter. Kita lanjutkan yang ke-37 yaitu alias. Alias ini digunakan untuk mempersingkat ya, fungsinya untuk membuat shortcut dengan fungsi yang sama. Jadi ini yang mau saya buat adalah alias. Misalnya kita tentu saja yang seperti di modulnya, alias skill. Ini kita klik enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan K. Lalu kita nah, ini sudah berhasil ya.
proses ujar berhasil. Selanjutnya kita ke sukomen. Sukomen ini fungsinya sama seperti tadi, gunakan untuk switch user. Jadi user yang sudah sebelumnya saya punya itu sinom, jadi kita sinom, kita klik enter. Nah, ini sudah berubah jadi yang awalnya root Daniel jadi sinom. Lalu kita exit saja, kita kembali ke Daniel. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan head command untuk memantau resource-nya atau proses secara real time-nya. Kita klik enter. Nah, di sini head-nya itu fungsinya untuk memantau resource ya. Jadi fungsi dari perintah head command itu untuk memantau resource. Yang selanjutnya kita gunakan ps command. Kita klik saja ps. Ini ps command ini untuk menunjukkan proses apa saja yang berjalan di sistem. Jadi kita klik ps, ketik ps lalu klik enter. Nah, ini yang sedang berjalan di sistem. Ini kita ditunjukkan apa saja yang sedang berjalan di sistem dan waktunya juga di sini ada, dan apa saja yang sedang berjalan di sini juga dijelaskan CMD-nya. Jadi itu saja ya untuk 40 perintah dasar Linux. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang salah saya juga minta maaf. Sekian dari saya, Daniel Fadila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.